Fenomena remaja SCBD atau Citayam Fashion Week kini tengah menjadi sorotan. Fenomena ini dituding menyimpan potensi besar walau tetap menyisakan sejumlah gangguan yang harus ditangani. Kawasan Sudirman belakangan menjadi sorotan dan perbincangan publik setelah mengemuka fenomena remaja Sudirman, Citayam, Bojonggede, dan Depok atau SCBD. Oleh mereka, kawasan Sudirman khususnya di halte Dukuh Atas disulap menjadi lokasi nongkrong sekaligus pamer aksi. Mereka beradu modis dan berlomba mengenakan pakaian yang nyentrik dan menarik perhatian ala street fashion, sehingga dijuluki Citayam Fashion Week. Tak hanya warga kebanyakan, Gubernur DKI Anies Baswedan ikut tertular virus Citayam Fashion Week. Hal ini terjadi saat Anies menjamu tamu dari perwakilan Bank Sentral Eropa. Tak hanya Anies, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil tak mau kalah ikut berpartisipasi dalam demam fashion jalanan ala remaja SCBD. Demam Citayam Fashion Week ini pun tak luput dari perhatian pemerintah. Menparekraf bahkan menawarkan beasiswa pelatihan kerja untuk mengembangkan dan memfasilitasi kreativitas para remaja ini. Istilahnya jangan sampai jadi one hit wonder. Nah, oleh karena itu seperti fenomena Harajuku, fenomena mungkin Ginza di Jepang, atau fenomena style di Manhattan 42nd Street, kita harus menginstitusionalisasikan dengan peningkatan pengetahuan dan juga edukasi kepada mereka dengan skill-skill baru, upskilling, reskilling, dan new skilling. Tentunya beasiswa dan pelatihan kerja yang akan kami sediakan buat rekan-rekan ini, tentunya kita harapkan agar mereka bisa bukan hanya jadi Citayam Fashion Week, siapa tahu mereka akan tampil jadi di level internasional, di level global, ikut Paris Fashion Week dan New York Fashion Week gitu, Abe. Selain menjadi ajang adu gaya fashion dan bersuah foto, Citayam Fashion Week juga menguntungkan para pedagang sekitar. Hal ini terbukti dari larisnya dagangan para penjual makanan dan minuman, khususnya di akhir pekan. Tak hanya potensi positif, bila tak diawasi dengan baik, demam Citayam Fashion Week juga menyimpan potensi gangguan. Salah satunya gangguan ketertiban umum. Hal ini tercermin dari viralnya video remaja SCBD yang tidur bergeletakan di trotoar Sudirman. Selain itu, sampah yang mereka hasilkan juga menjadi masalah yang bisa mengganggu kenyamanan masyarakat. Nah, pemirsa, kita akan membahas fenomena ini lebih lanjut dan kita sudah bergabung dengan juru bicara Partai Perindo, Ike Suharjo. Selamat malam, Bu Ike. Selamat malam, Jila. Kalau Bu Ike ini melihat fenomena Citayam Fashion Week ini gimana nih, Bu Ike? Ya, baik, kalau kita ngomong tentang fenomena sosial, pasti adanya pro dan kontra. Ada yang suka dan tidak suka, ada yang mendukung, bahkan ada yang mencibir gitu ya. Nah, sama halnya seperti Harajuku street fashion di era 70-an di Jepang, beberapa dekade tahun yang lalu gitu. Nah, ini sempat juga tidak diterima oleh masyarakat sekitar, bahkan juga menjadi cibiran. Namun, seiring dengan perjalanan waktu, ternyata Harajuku ini bisa menjadi kiblat fashion anak-anak muda di Jepang dan dapat diterima oleh masyarakat. Nah, begitu juga dengan Citayam Fashion Week ya, kita harapkan ke depan juga dapat diterima oleh masyarakat kita dan terus berinovasi dan kreativitas gitu. Dan apapun kegiatan dari anak-anak muda ini yang disalurkan atau diaspirasikan tentang hal-hal yang positif, kita dukung ya, asalkan jangan melanggar aturan dan ketertiban. Baik, tapi kalau menurut Bike sendiri, apa sih sebenarnya potensi yang dapat digali nih agar Citayam Fashion Week ini dapat berkembang positif gitu, Bu Ike?
Banyak hal yang digali dalam untuk Citayam Fashion Week ini sendiri, tentunya dalam segi ekonomi kreatif ya. Nah, kita tahu bahwa di sini kan banyak sekali mereka yang nongkrong ini memperlihatkan fashion mereka, fashion antusias lah gitu. Nah, di sini kita bisa memfasilitasi memberikan satu pelatihan atau pendidikan seperti fashion designer misalkan. Siapa tahu di antara mereka ini suatu kelak ke depan akan menjadi fashion designer kelas dunia yang menghasilkan brand-brand dunia. Itu kedua. Dan kedua ini tentang digital partner ya. Nah, kita juga bisa memberikan satu pelatihan edukasi mengenai bagaimana menjadi konten kreator yang kreatif, bagaimana menjadi fotografer yang profesional. Nah, yang menjadi PR di sini adalah apakah fenomena ini hanya sementara, apakah fenomena sosial ini dapat kita pertahankan gitu. Ini yang menjadi PR. Dan kalau kita dapat manage-nya dengan baik dalam ini pemerintah juga, pelaku-pelaku yang ada di Citayam Fashion Week ini juga terlibat langsung ya, bersinergi gitu kan. Nah, ini bisa menjadi role model untuk kota-kota di Indonesia lainnya gitu. Dan tentunya dapat menumbuhkan potensi wisata dan membangkitkan perekonomian bangsa kita melalui ekonomi kreatif. Baik, itu kalau dari sisi positifnya dampaknya nanti akan ke ekonomi. Kalau dari negatifnya Bu, pasti akan ada. Singkat saja Bu Ike, jelaskan dari sisi negatifnya ini apa? Nah, tadi yang kontra ya. Nah, ini kan seperti membuang sampah sembarangan, ada yang tidur di trotoar jalan yang dapat kita saksikan di layar gitu kan. Nah, solusinya adalah dalam hal ini pemerintah harus membuat suatu aturan dan sanksi atau aturan yang terorganisir, sistematis, jelas dan tegas. Membuang sampah sembarangan tentunya ini adakan sanksi yang tegas. Nah, bagaimana dengan aturan jam malam? Nah, di sini petugas akan mengontrol langsung, mengawasi langsung, bahkan setelah misalkan jam malam, jam 10 malam. Nah, ini bagaimana petugas dapat mengusir ya dari para pelaku yang masih ada di tempat begitu. Nah, tentu saja tidak hanya peran pemerintah saja, namun bagaimana kita menumbuhkan kesadaran diri dari para anak-anak muda ini. Nah, dengan apa? Dengan melibatkan langsung atau menggandeng para influencer ataupun tokoh dan pemimpin yang ada di Citayam Fashion Week seperti JJ dan kawan-kawan lah gitu. Nah, di sini bagaimana mereka bisa memberikan edukasi dan dapat membimbing teman-teman mereka untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Baik, terakhir Bu Ike, nantinya akan diikuti oleh daerah-daerah penyangga ibu kota lainnya terkait Citayam Fashion Week ini? Ya, kita harapnya ke depan begitu ya. Dengan role model di Citayam Fashion Week ini dan sistem manajemennya yang bagus dan dapat dikelola dengan baik, mematuhi aturan gitu kan, tidak melanggar ketertiban dan bisa meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, membangkitkan pelaku usaha kecil menengah gitu kan. Nah, ini bisa menjadi role model dan contoh di kota-kota yang ada di Indonesia, dan otomatis potensi wisata kita akan semakin meningkat ya, dan juga adanya pertumbuhan ekonomi kita juga akan semakin meningkat melalui ekonomi kreatif ini. Baik, semoga ini kreativitas ini tetap dipertahankan dan selalu berdampak positif, apalagi untuk ekonomi gitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Bu Ike Suharjo, juru bicara Partai Perindo telah bergabung bersama Ainus Malam hari ini. Selamat malam.